Tapi ngomong-ngomong nih berarti ya udah fix nih Mas Kaisangnya pergi ke Jawa Tengah. Walau alam. Pokoknya saya ini ibarat diri saya ini kunci Inggris, kunci pas. Jadi mau dia baut ukuran 10, ukuran 5, ukuran 8, saya bisa dipasin. Jadi kalau Mas Kaisang misalnya kemari, insya Allah kalau dipercaya saya dampingin. Tapi kalau Mas Kaisang nggak kemari, ada Pak Anies Baswedan, saya juga bisa kok menyesuaikan diri. Ada Pak Ahok, saya bisa menyesuaikan diri. Gampang lah kalau saya. Saya orangnya manut baik pokoknya. Yang penting kerja buat negeri, itu aja. Tapi agak menarik nih statement Mbak Alun barusan. Kalau sama Pak Anies saya juga bisa. Berarti nih ada wacana bahwa Pak Anies bersama dengan Mbak Alun juga? Saya sahabat baik, sama Pak Anies saya sahabat baik, sama Pak Ahok saya sahabat baik. Loh kita harus mulai dong, bahwa kita bersaing bukan harus jadi bermusuhan. Tapi kita bersaing, bertanding untuk bersanding. Dan kita harus mulai tatanan baru, jangan membuat suatu pesta demokrasi menjadi mencekam. Kita benar-benar pesta, bahagia yang namanya pesta itu. Jangan membuat sesuatu situasi yang mencekam, jadi kayak orang mau bertanding, kayak bertanding di apa sih perang-perangan gitu. Di ring tinju aja mesti menyenangkan yang nonton itu. Ini jangan sampai penonton ikut mencekam, apalagi sampai keras-kerasan begitu. Nggak baik. Saya kan udah bilang selalu, kalau nanti Mas Kaisang datang ke Jakarta, misalnya bertanding sama Pak Anies atau Pak Ahok, ya kan? Kalau misalnya Mas Kaisang sama saya, kalau kalah, kami siap jadi penasehat Pak Anies atau Pak Ahok. Tapi andai kata Mas Kaisang dengan saya menang, tolonglah beri kami nasihat. Ya kan? Enak-enak aja lah, jangan dibuat tegang-tegang. Saya ingin meletakkan satu dasar demokrasi yang baik, yang baru. Tanpa logistik, tanpa harus berantem, tanpa harus menjelek-jelekan. Kita bicara program. Jangan nyerang pribadi-pribadi. Nggak baik. Demokrasi kita kapan mau dewasa kalau begitu. Tapi kalau misalkan nih nanti sama Mas Kaisang nih ya, Mbak, di luar kan orang melihatnya bahwa gap generationnya cukup tinggi ya begitu ya antara Mas Kaisang dengan Mbak Alun begitu. Nah apakah ini nanti bisa diselaraskan yang satu generasi yang berbeda dengan generasi yang lebih senior begitu? Insya Allah, asal nawatulnya baik, kita bagi tugas. Urusan pemerintahan silakan yang muda sambil belajar. Saya urusan turba aja, turun ke bawah, ke desa-desa, ke kampung-kampung. Itu kan memang kerjaan saya sehari-hari selama ini. Selama berapa puluh tahun ini memang saya kerjaan. Saya ini kan bukan dibesarkan di Jakarta saja. Saya ini dibesarkan di Samarinda, di Hulu Mahakam. Jadi dari desa ke desa kita pakai sampan udah biasa. Apalagi di kota begini desanya. Jadi saya sudah berpikir kalau nanti pun misalnya jadi saya sebagai wakil, saya ingin turba ke pulau-pulau seribu itu, pulau-pulau yang terpencil itu banyak saudara-saudara kita yang nggak bisa selama ini ketemu dengan wakil gubernur atau camat-camatnya aja susah. Dan saya juga bilang, kalau nanti kita jadi, di setiap kecamatan harus ada kantor staf gubernur. Mereka tidak perlu ke balai kota ngadu pagi-pagi. Berapa ongkosnya? Diterima belum tentu. Harus di setiap kecamatan kita pakai orang-orang staf gubernur ditaruh di sana. Menerima laporan dari para warga dan warga itu terima orang-orang kita terima warga punya pagi langsung online ke kantor gubernur. Sore kita evaluasi. Yang mana yang penting segera follow up. Yang nggak penting nanti kita pikirkan. Gitu aja. Tapi nggak apa-apa ya jadi wakil untuk orang yang lebih muda begitu nggak apa-apa ya, Mbak ya? I don't mind. Selama kita bisa memberikan ilmu kita. Sebab kita sendiri kan udah boleh bilang cukup berpengalaman dan cukup lama berkiprah. Kan kita saling isi. Buat saya anak-anak muda sekarang cukup hebat-hebat. Kalau dulu motonya yang muda yang bercinta. Tapi buktinya sekarang yang muda yang berkarya nyata. Jadi menurut saya ya anak-anak muda memang perlu dikasih kesempatan. Soal siapa orangnya dikasih kesempatan silakan masing-masing bersaing nggak apa-apa kok. Dan saya selalu kepada teman-teman yang lebih muda saya appreciate. Kalau mereka lebih hebat oke, kamu hebat itu. Kita harus akui itu aja. Dan kita sebagai ya yang sudah maksudnya sudah berpengalaman tuturi handayani aja mendorong ke depan. Oke. Mbak, ini kan masih cair ya politik saat ini menjelang didaftarkan ke KPU begitu. Kalau seandainya Mas Kaisang jadi pergi ke Jawa Tengah tidak di Jakarta, Mbak kan tetap berarti di Jakarta jadi calon gubernur Jakarta.
Prefernya sama siapa sih calonnya kira-kira? Insya Allah kalau rakyat percaya, saya akan calon gubernur. Calon wakilnya siapa kira-kira yang serk sama Baba, yang bisa lah satu jalan? Saya melihat ada dua figur yang baik, yang masih muda. Karena buat saya, harus yang usianya harus lebih muda. Karena saya ingin membagi ilmu saya, menurunkan ilmu pengalaman yang saya punya. Ya kan, walaupun saya nggak sekolah, tapi perjalanan usia saya ini makan asam garam cukup banyak. Nah, saya melihat ada figur dua. Satu, saya lihat Adinda Raffi Ahmad. Ya kan, walaupun beliau seorang artis, tetapi saya yakin beliau juga bisa untuk mengikuti, menemani saya untuk membereskan masalah di ibu kota ini. Terus yang kedua, saya lihat juga ada figur yang bagus untuk menemani saya, yaitu Rano Karno, juga cukup bagus dan cukup pengalaman di pemerintahan. Jadi ya, biarkan aja langit yang membawa kemana. Kalau nanti mendadak bukan itu, karena kan kita mesti ajak partai koalisi. Mau jadi wakilnya Pak Ahok, ya kan juga siap. Mau jadi wakilnya Pak Anies juga siap. Siapa aja. Buat saya, mengabdi kepada negeri nggak harus nomor 1 atau nomor 2. Nggak harus jadi gubernur atau wakil gubernur. Jadi penasehatnya aja juga bisa kan. Oke. Tapi menarik ketika Baba menyebutkan ada nama Raffi Ahmad dan juga Rano Karno. Bang Dul begitu. Kita ngomongin Raffi Ahmad dulu lah. Kenapa nama Raffi Ahmad yang muncul di top of mind-nya Mbak Alun? Karena kan kebenaran tadi saya baru komunikasi by phone sama Adinda Raffi. Karena kan kita sangat dekat sekali sama Raffi. Karena saya yang bikinin jalan tol sampai rumahnya ini sekarang mudah sekali. Kalau enggak, Mbak Nagita pernah bilang sama saya, kalau mau ke rumah saya aja bisa 1 jam. Sekarang cukup dari Citos 5 menit sampai di Andara situ. Dan mereka sering mampir sholat di masjid saya. Jadi sehingga kami komunikasi cukup baik lah dengan. Udah ngomong dong ke Raffinya, berarti kalau saya jadi calon gubernur, saya mau Raffi ini yang kalau ada kesempatan jadi calon wakilnya. Secara gamblang belum, tapi saya rencana hari Senin, saya bilang Raffi di mana? Kalau nggak salah dia lagi di Solo tadi. Kita ngopi-ngopi yuk, saya bilang gitu. Karena biasanya kita suka ngopi di warung saya, di warung pojok halal di Desari. Om, saya lagi di Solo katanya. Senin saya udah pulang, kita ngopi situ Om katanya. Oke, keep kontak aja, kabarin gitu. Tapi kan ketika memilih partner untuk menjalankan sebuah pemerintahan bukan hanya soal kedekatan secara personal aja, bisa enak berkomunikasi, tapi kan juga katakan ada kapasitas yang mungkin dimiliki dari yang bersangkutan. Apa value yang mungkin Mbak Alun lihat dari seorang Raffi Ahmad sehingga Mbak Alun merasa bahwa Raffi ini bisa nih kerja bareng sama saya nanti? Kenapa? Saya juga tanya kembali, kenapa ragu dengan anak muda? Kenapa kita nggak kasih kesempatan? Ya kan, kalau kita nggak berani memberi kesempatan, kita lihat Raffi seorang pemuda yang baik, cerdas, dan dia energik, dan dia juga nasionalis. Kenapa kita nggak coba? Ya kan, we never try, we never know. Jadi kita harus kasih kesempatan, ya kan? Saya yakin kok, baik kayak Mas Kaisang juga kan muda, Mas Gibran juga muda. Try it on, kenapa kita nggak berani? Selalu kita ragu sama yang muda, ya kan? Yang muda belum tentu lebih bodoh daripada yang tua. Banyak orang-orang muda yang lebih pintar daripada kita. Jadi yang sekolah tinggi, gelarnya banyak juga belum tentu lebih pintar daripada yang nggak sekolah. Kesuksesan juga. Buktinya saya cuma SMA. Ya kan? Tapi saya bisa punya jalan tol bertahan. Ya Mbak ya? Bukan jalan tol itu pemerintah yang punya Mbak. Kami cuma mengelola. Ya betul. Gitu. Jadi makanya orang kan berpikir jalan tol kami yang punya. Kami yang bangun, kami yang kelola. Nanti kalau sudah selesai kami kembalikan lagi kepada negara. Gitu. Apa mungkin tingkat keterkenalan dari yang bersangkutan seorang selebritis punya banyak ribuan ataupun jutaan pengikut atau followers, Bang? Enggak, saya lihat Mas Raffi itu orangnya humble. Kedua, cukup cerdas. Kadang-kala saya kalau komunikasi cepat sekali nangkepnya. Oh, iya. Jadi banyak hal sih. Jadi makanya kalau Mas Raffi mau, ya lebih bagus menemani saya. Tapi kalau Mas Raffi nggak mau, Mas Rano Karno juga boleh. Siapa aja kan boleh. Ya kan? Nanti kalau Mbak pilihin juga boleh. Saya gampang kan. Saya nggak punya kapasitas, Mbak, untuk memilihkan calon wakil gubernur begitu. Ini cukup menarik, pemirsa, ada nama Raffi Ahmad yang berada di top of mind-nya Mbak Alun kalau seandainya nanti menjadi calon gubernur Jakarta. Calon wakilnya nama Raffi Ahmad muncul. Kemudian ada nama Rano Karno. Kenapa pula nama Rano Karno? Apa yang dilihat pemirsa?